merekam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung awal waktu jam 13.00. Seperti biasa, Kak Dwi ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita mulakan dengan baca suratul Fatihah yuk. Apalagi ada yang puasa nih, keren banget. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah itu Allah mengabulkan doa kita. Salah satunya adalah semoga Allah segera mengangkat wabah pandemi COVID dari negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam kesehatan dan keamanan. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca surat Al-Fatihah yuk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita membaca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Seperti biasa, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, cara ini disponsori dan disupport sama T-Care, Caring for a Bright Future. Ini ada celengan buat teman-teman semua yang mau celengan ini nanti bisa japri Kak Dwi. Nanti akan dikirim ke alamat rumah teman-teman. Kalau yang udah punya berarti. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau nambah. Nanti celengan ini bisa diisi uang jajan kalian. Pokoknya intinya kalau kalian ingin berbagi, silakan masukkan uangnya ke sini. Nanti setiap sebulan sekali bisa ditransfer ke rekening yang ada di sini. Nah, ini dia rekeningnya. Oke. Nanti ditransfer buat siapa? Buat anak-anak yatim binaan Tunas Muda Care. Apalagi kita punya program namanya Rumah Belajar Yatim. Kemudian ada juga program namanya Sedekah Hari Jumat. Jumat Berbagi. Nah, itu kalau kita mau bersedekah, mau berbagi cukup dengan Rp10.000. Itu sudah bisa nanti digunakan untuk berbagi makan siang gratis buat yatim dan duafa. Atau nanti juga bisa juga berbagi sayuran, bisa juga berbagi pohon. Nah, karena kita ingin negara kita, bumi kita kembali hijau. Apalagi kemarin tuh banjir di Kalimantan Selatan katanya karena banyak hutan yang sudah ditebang sama orang-orang jahat. Kita tanam lagi bumi ini supaya menjadi hijau. Kemudian ada lagi program namanya Orang Tua Asuh buat anak-anak yatim binaan T-Care. Dengan cara bagaimana mentransfer 100.000 sekali setiap sebulan, maksudnya setiap sebulan sekali transfer senilai 100.000 sudah menjadi orang tua asuh. Gimana transfernya? Bisa juga ke rekening ini. Nanti teman-teman bisa menghubungi Kak Dwi atau Kak Laras yang ada di grup ini. Nah, berikutnya adalah Kak Dwi menyampaikan kepada teman-teman semua buku bacaan Kak Dwi. Nah, buku bacaan Kak Dwi ketika bercerita tentang Sirah Nabiyah nih bukunya. Buku ini adalah buku Muhammad Teladanku. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, Muhammad Teladanku. Ini buku ini Kak Dwi dapatkan wakaf dari teman-teman Sinergitas Pendidikan. Masya Allah. Terima kasih nih. Insya Allah pahalanya terus mengalir. Kemudian yang kedua, buku apa lagi? Yang kedua adalah buku ini. The Great Story of Muhammad. Ini bukunya tebal banget. Kemudian yang berikutnya adalah buku Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Assalamualaikum Kak Dwi. Maktum. Kak Dwi. Ya, buku karangan Syekh Safi Rahman Al-Mubarak. Assalamualaikum Kak Dwi. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Sudah ada 21 orang yang bergabung. Nah, kita ingat-ingat lagi. Minggu yang lalu Kak Dwi berkisah tentang apa? Minggu yang lalu Kak Dwi berkisah tentang peristiwa Rasulullah di Bukit Taif. Akhlak Rasulullah yang luar biasa. Walaupun datang ke Bukit Taif, bukannya disambut tapi dilempar batu teman-teman. Sehingga kaki Rasulullah berdarah bersama anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah. Luka, dilemparin batu, sampai Rasulullah bersedih, beristirahat di sebuah kebun anggur miliknya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah.
Kemudian bertemu dengan seorang budak yang bernama Adas, dia ternyata beragama Nasrani. Dia bercerita tentang bahwa dia berasal dari dari Ninawa, sebuah tempat di mana dulu Nabiullah Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta. Kata Rasulullah, dia juga saudaraku, seorang nabi juga. Sehingga Adas ini merasa terkejut. Kok dia bisa tahu dengan Yunus bin Matta, nabi yang diimani oleh Adas ini. Nah, terus Rasulullah ditawari sama malaikat penjaga gunung, teman-teman. Ketika Rasulullah sedang bersedih, terus di kebun anggur berdoa dengan segala yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang malaikat, ya, ketika selesai dari kebun anggur datang malaikat Jibril bersama ditemani oleh malaikat penjaga gunung. Kata malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, seandainya 2 gunung ini aku lemparkan kepada para penduduk Taif, bagaimana? Kata Rasulullah, jangan. Suatu hari nanti aku berharap di antara mereka ada keturunannya yang memeluk Islam dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, teman-teman, akhlak Rasulullah mulia sekali. Padahal sudah dilemparin batu, mau dihukum sama malaikat penjaga gunung, sama Rasulullah dimaafin. Sama Rasulullah dimaafkan, bahkan didoakan mudah-mudahan nanti ada keturunannya yang masuk Islam. Masya Allah. Terus kemarin tadi juga sedikit cerita tentang sahabat Rasulullah yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari yang masuk Islam sembunyi-sembunyi. Terus ketika masuk Islam mengumumkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malah dipukulin sama orang-orang kafir Quraisy. Sampai hampir-hampir saja tuh Abu Dzar Al-Ghifarinya tuh pingsan. Untung pamannya Rasulullah yang bernama ngasih tahu. Kalian tahu nggak siapa yang kalian gebukin itu siapa? Mereka sambil mukulin. Emang siapa? Emang siapa? Dia adalah orang kampung Gifari, kampungnya para preman, para jawara yang kalau kalian lewat kampung itu kalian pasti akan dirampok. Baru mereka berhenti memukuli Abu Dzar Al-Ghifari. Masya Allah. Nah, teman-teman, hari ini Kak Dwi mau berkisah tentang mukjizat Isra dan Mi'raj. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Apalagi ketika kemarin, ya, dalam beberapa waktu sebelumnya, minggu yang lalu sama 2 pekan yang lalu, Rasulullah menerima sebuah ujian. Makanya disebut tahun itu tahun kesedihan, tahun duka cita. Karena istri yang paling dicintainya yaitu Khadijah, Bunda Khadijah meninggal dunia karena sakit. Begitu juga paman Rasulullah. Walaupun tidak masuk Islam, tapi melindungi dakwah Rasulullah. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Keduanya Allah panggil. Sehingga Rasulullah tidak punya lagi teman mengadu, teman bercerita ketika pulang ke rumah. Dan tidak ada lagi orang yang melindungi Rasulullah. Bahkan Bani Hashim itu setelah Abu Thalib meninggal, kepemimpinannya diberikan kepada siapa? Kepada Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Rasulullah yang selalu mengikuti Rasulullah kemanapun pergi. Begitu Rasulullah udah jauh, pasti dia bilang apa kepada orang-orang yang ditemui oleh Rasulullah? Dia itu keponakanku, dia itu orang gila, dia itu orang bohong. Padahal pamannya sendiri Abu Lahab. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walaupun kita tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kata Rasulullah ketika bertemu dengan para sahabatnya, aku merindukan mereka saudara-saudaraku. Kata Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah, itukah kami? Bukan. Mereka adalah orang yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka mencintai aku dan mentaati aku. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang didoakan oleh Rasulullah itu, yang dirindukan sama Rasulullah SAW, yang membuat iri para sahabat. Para sahabat ini bertemu dengan Rasulullah dan mereka beriman. Tapi kita tidak bertemu dengan Rasulullah dan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini menjadikan kita nanti dirindukan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung ya kita ke Isra dan Mi'raj. Suatu ketika Rasulullah, teman-teman, ketika sedang bermalam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril, iya, malaikat Jibril, tapi tidak datang bertemu dengan Rasulullah seperti di Gua Hira. Datang malaikat Jibril membangunkan Rasulullah yang sedang tidur. Kemudian kata malaikat Jibril, berangkatlah ke dekat Ka'bah, bertawaflah sebanyak 7 kali. Maka kemudian Rasulullah malam-malam, teman-teman, dingin-dingin. Iya, kalau di kota Mekah, di tempat yang gersang seperti itu, kalau siang hari kan panas, kalau malam hari itunya dingin sekali. Rasulullah bangun, membawa selimutnya, memakai pakaian yang tebal, kemudian bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali.
Begitu selesai 7 kali, tiba-tiba Rasulullah melihat apa teman? Melihat ada seekor makhluk ciptaan Allah yang tingginya lebih kecil daripada kuda, tapi lebih tinggi daripada keledai. Dan dia mempunyai sayap. Itulah buraq. Ketika Rasulullah dekati, karena kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, naikilah buraq itu. Ketika Rasulullah ingin mendekati buraq itu, buraq itu kabur, lari sampai didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, wahai buraq, ini adalah manusia mulia. Dia tidak akan mengganggumu. Dan tidak ada orang yang bisa menunggangimu kecuali manusia mulia itu. Maka kemudian setelah buraq itu terdiam, didatangi oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah naik ke atas buraq tadi. Kemana kita akan pergi wahai Jibril? Kata Jibril, kita akan menuju Baitul Maqdis. Ya Allah teman-teman, dari Mekah ke Baitul Maqdis itu, kalau zaman saat itu perjalanannya kira-kira 1 bulan. Kalau bolak-balik 2 bulan. Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, berapa lama kita pergi menuju Baitul Maqdis? Tenang saja, kau sudah naik di atas buraq, aku akan mengikutimu. Maka teman-teman, buraq yang sudah ditunggangi oleh Rasulullah itu melesat dengan cepat. Secepat cahaya. Masya Allah. Cepat banget. Di belakangnya malaikat Jibril mengikuti Rasulullah dan buraq itu. Kemudian ternyata benar dalam waktu singkat, buraq yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW itu telah tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana sih teman-teman? Di Palestina, yang ada masjid suci namanya Masjidil Aqsa. Nah, ini juga aneh teman-teman. Rasulullah datang ke Baitul Maqdis tanpa diketahui oleh siapapun. Padahal saat itu Baitul Maqdis sedang dikepung oleh tentara Romawi. Tapi mereka seakan-akan tidak melihat Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah begitu tiba di Baitul Maqdis, dia terkaget-kaget. Rasulullah merasa heran. Kenapa? Karena sudah ada para nabi dan rasul yang menunggu beliau. Siapa mereka? Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semuanya berkumpul dan mereka siap-siap melakukan sholat 2 rakaat. Kak Dwi, suaranya putus-putus. Mungkin sinyal kayaknya ya kalau suaranya putus-putus. Oke, sudah jelas? Lancar Kak Dwi. Oke, lancar. Sip. Oke, terima kasih. Nah, ternyata para nabi dan rasul itu sengaja menunggu baginda Nabi. Dan mereka meminta baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam sholat kepada mereka. Masya Allah. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat menjadi imam para nabi dan rasul. Sepertinya ini pertanda bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Kan Rasulullah disebut sebagai ulul azmi. Rasul yang mendapatkan ujian yang berat, tapi mereka luar biasa akhlaknya. Siapa ulul azmi itu? Kalau nggak salah ada 4. Nabi Musa, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW. Mendapatkan ujian yang berat, tapi luar biasa akhlak mereka, betapa sabarnya ulul azmi itu. Nah, teman-teman, lanjut ya. Setelah itu, Rasulullah siap-siap akan diterbangkan, akan berangkat ke 7 lapis langit. Naik buraq lagi? Enggak. Buraqnya ditaruh di Baitul Maqdis. Terus bagaimana Rasulullah akan naik ke 7 lapis langit? Kalau buraqnya sudah diikat di sebuah tiang di dekat Baitul Maqdis. Rasulullah naik ke 7 lapis langit. Seakan-akan ada sebuah tangga, teman-teman. Teman-teman pernah lihat elevator nggak? Tangga jalan yang ada di mal-mal. Nah, kira-kira seperti itu. Rasulullah berdiri di atas tangga itu, kemudian mengangkat Rasulullah terus dari langit ke 1, ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah ingin naik ke atas ke 7 lapis langit itu, sebelum itu Rasulullah disediakan 3 air, teman-teman. Ada 3 buah bejana yang berisi masing-masingnya, pertama air,
yang kedua khamar, yang ketiga adalah susu. Rasulullah dipersilakan untuk meminum salah satu di antara ketiga air itu. Rasulullah bingung karena tidak tahu yang mana air, yang mana susu, yang mana khamar. Sampai kemudian Rasulullah mendengar sebuah bisikan. Seandainya Muhammad meminum susu, tentulah dia akan selamat. Seandainya dia meminum air, maka umatnya akan tenggelam. Dan seandainya dia meminum khamar, umatnya akan celaka. Ketika Rasulullah mendengarkan bisikan itu, maka Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil cawan atau bejana yang berisi air susu, Masya Allah. Diminum kemudian diletakkan lagi. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad Rasulullah, sesungguhnya engkau telah beruntung. Allah akan menyelamatkan umatmu dan bersama dengan engkau. Rasulullah minum susu. Makanya diberikan selamat oleh malaikat Jibril. Nah teman-teman, kemudian apa? Kemudian melalui tangga jalan tadi tuh, Rasulullah naik ke sebuah tangga yang pertama, kemudian naik ke langit pertama. Mendapatkan salam, Assalamualaikum. Sampai Rasulullah bertanya, menjawab, Waalaikumsalam, bertanya kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, siapakah gerangan dia? Kata malaikat Jibril, bukan begitu. Jadi ketika mau masuk ke langit pertama, malaikat Jibril mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Assalamualaikum, gitu kata malaikat Jibril kepada penghuni langit pertama. Rasulullah juga mengucap salam. Waalaikumsalam. Siapa? Kata penghuni langit pertama. Aku Jibril bersama denganku Muhammad Rasulullah. Maka kemudian pintu dibuka. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa gerangan dia? Apa kata Jibril? Dia adalah bapaknya manusia. Manusia pertama di bumi. Dialah Adam alaihissalam. Masya Allah teman-teman. Rasulullah mengucap salam, dijawab salamnya oleh Nabi Adam alaihissalam. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian naik ke langit berikutnya teman-teman. Malaikat Jibril mengucap salam kepada penghuni langit kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Aku Jibril bersama Muhammad. Pintu dibuka. Malaikat Jibril bersama Rasulullah naik ke langit kedua. Bertemu dengan dua orang nabi teman-teman. Siapakah dia? Nabiullah Yahya alaihissalam. Yahya bin Zakaria. Dan Isa binti Maryam. Jadi bertemu dengan dua nabi. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Masya Allah. Kemudian keduanya saling mengucap salam. Dijawab oleh Rasulullah. Naik ke langit ketiga. Diketuk pintu oleh malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh penghuni langit ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Aku Jibril bersama Muhammad Rasulullah. Pintu dibuka. Pintu langit dibuka. Rasulullah kagum. Kenapa? Dia melihat ada orang yang tampan sekali. Sampai kata Rasulullah, Nabi Yusuf. Ketampanannya itu kalau ibarat sebuah lingkaran, setengah lingkaran ketampanan itu milik Nabi Yusuf alaihissalam. Betul, di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Setengah lingkaran itu dibagikan kepada kita nih sampai akhir zaman. Jadi betapa tampannya Nabi Yusuf. Mengucap salam, dijawab salam. Naik ke langit keempat, diketuk pintunya, malaikat Jibril mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di langit keempat, bertemulah dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Kan ada urutannya ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nah, Nabi Idris, Nabi dan Rasul yang kedua. Teman-teman, naik lagi. Ke langit keberapa? Ke langit kelima. Diucap salam oleh malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh penghuni langit yang kelima. Bertemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Nabi Harun ini dulu bersama Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Dari langit kelima, naik ke langit keenam teman-teman. Masya Allah. 7 lapis langit. Sampai di langit keenam, Rasulullah dan Jibril mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh penghuni langit keenam. Siapa dia? Dialah Nabi Musa alaihissalam.
Masya Allah. Mengucap salam, dijawab salamnya, Masya Allah. Naik langsung lanjut ke langit ketujuh, teman-teman. Di langit ketujuh bertemu dengan bapaknya para nabi. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu teman-teman, setelah di langit ketujuh, Malaikat Jibril mengantar Rasulullah untuk bertemu dengan Allah ke Sidratul Muntaha. Setelah langit ketujuh, Rasulullah ingin bertemu dengan Allah. Tapi Malaikat Jibril nggak bisa menemani. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa wahai Jibril? Kenapa engkau tidak ikut bersamaku? Aku tidak akan sanggup setelah melewati batas ini. Karena kalau aku melewati batas ini, maka tubuhku akan terbakar, kata Malaikat Jibril. Masya Allah. Jadi setelah batas itu, Jibril tidak lagi menemani Rasulullah. Rasulullah langsung bertemu dengan Allah. Dan mendapatkan perintah apa teman-teman? Mendapatkan perintah sholat sehari semalam. Berapa kali kita? 5 kali. Sholat apa saja? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Berapa totalnya? 17 rakaat kita melakukan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dari subuh sampai malam hari. Siapa yang hari ini sudah sholat subuh, angkat tangan kanannya. Siapa yang hari ini sudah sholat zuhur, angkat tangan kanannya. Siapa yang hari ini sudah sholat asar? Belum. Sholat asar kan nanti sore. Jadi kita sudah melakukan apa hari ini? Sholat subuh, sholat zuhur. Insya Allah nanti kita akan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sehari, semalam, 5 kali. Laki-laki sholatnya bina. Kalau bisa sholatnya berjamaah. Yang laki-laki, kalau sekarang nih, di tempat kalian aman, tapi tetap dengan protokol kesehatan ya. Kalau laki-laki sebaiknya sholat di masjid atau di musola. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan setelah itu rajin mencuci tangan. Kalau perempuan di mana? Boleh di rumah. Kalau bisa berjamaah bersama ayah bundanya. Kalau sama ayah bisa mengajak ke masjid atau ke musola. Kalau di rumah bisa berjamaah bersama bunda, umi, atau ibu. Nah, teman-teman. Tahu nggak? Perjalanan Mi'raj itu Rasulullah, teman-teman, bertemu dengan seorang malaikat yang tidak pernah tersenyum. Malaikatnya itu cemberut. Nggak pernah tersenyum. Siapakah malaikat itu? Itulah malaikat Malik, penjaga neraka. Rasulullah, teman-teman, begitu bertemu dengan malaikat Malik, begitu dikasih tahu nih sama malaikat Jibril, siapa dia wahai Jibril? Dialah malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Begitu Rasulullah ingin tahu bagaimana suasana di neraka, malaikat Malik membuka pintu neraka. Itu kobaran apinya langsung seakan-akan keluar menyambar, seakan-akan Rasulullah menyambar bajunya Rasulullah sampai Rasulullah itu merasa ketakutan. Masya Allah. Rasulullah kemudian menjauh dan melihat bagaimana kondisi neraka, teman-teman. Orang-orang yang suka berbuat maksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka mendapatkan siksa di neraka. Serem. Semoga kita tidak mampir ke neraka. Ya Allah, amin ya Allah. Kenapa? Karena nanti kalau kita mau masuk surga nih teman-teman, harus melewati sebuah jembatan Sirat. Jembatan yang kecil sekali. Yang kecilnya itu lebih tipis daripada sehelai rambut kita. Yang tajamnya itu lebih tajam daripada 1000 pedang. La haula wala quwata illa billah. Yang itu teman-teman melewati jembatan itu, di ujungnya di sana surga. Di bawah jurang itu apa? Itulah neraka. Serem. Yang orang-orang nanti akan melewati jembatan itu sesuai dengan amalan dia. Ada para nabi dan rasul yang ketika menyeberang jembatan itu sekedip mata, udah nyampe. Ada yang cepat kilat, ada yang seperti kuda berlari. Kak Dwi, itu jembatannya kan setipis rambut. Lebih tipis dari rambut, teman-teman. Lebih tajam daripada 1000 pedang. Makanya kita harus rajin-rajin beribadah kepada Allah. Kita harus rajin-rajin berbagi kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Supaya nanti kita paling tidak
seperti menyeberanginya itu minimal seperti kuda yang berlari. Udah sampai di sana. Ada yang seperti orang berlari. Ada yang seperti orang berjalan. Ada yang merangkak, teman-teman. Ada yang baru lewat satu langkah, tiba-tiba dia langsung kepleset. Disambut sama api yang menyala-menyala di bawah neraka. Serem. Ada yang kepleset, ada yang bergelantungan sampai tangannya luka-luka. Serem. Teman-teman, kemudian di Mi'raj itu juga Rasulullah diperlihatkan surga dengan segala keindahannya. Masya Allah. Surga nih teman-teman. Surga itu nanti penghuni surga. Setiap satu orang penghuni surga itu nanti dia diberikan istana yang megah. Yang terbuat dari emas dan permata. Yang di sekitar istananya itu banyak pohon buah-buahan. Ada kolam berenangnya. Masya Allah. Terus kalau aku nggak bisa berenang, nggak apa-apa. Nanti di sana bisa berenang. Terus teman-teman, di sana ada sungai-sungai yang airnya sejuk. Air sungai itu terbuat dari madu, terbuat dari susu, terbuat dari, wah pokoknya enak-enak. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Kalau perlu, doanya minta surga yang paling tinggi teman-teman. Surga Firdaus, surganya para nabi dan rasul. Ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga Firdausmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, diperlihatkan surga, Rasulullah itu merasa senang, gembira. Setelah itu, Rasulullah kemudian diperlihatkan 2 sungai yang tersembunyi dan 2 sungai yang kelihatan di dunia. Sungai apa saja? Yang di dunia dilihat sungai Nil dan sungai Efrat. Sungai yang di dunia. Itu sungainya besar teman-teman. Sungai Nil itu adanya di Mesir. Dan sungai Efrat. Terus 2 sungai yang tersembunyi itu sungai apa? Sungai yang ada di surga. Masya Allah. Di surga dengan segala kenikmatan. Apalagi tadi kan teman-teman. Di surga itu sungainya bisa langsung diminum. Kalau di sini kan apalagi yang sungainya kotor. Apalagi yang suka buang sampah sembarangan. Yang sungainya kotor. Nggak bisa diminum. Kalau di sana di surga, sungai-sungai itu airnya bisa langsung diminum. Yang kalau kita minum airnya nih teman-teman, hilang semua rasa haus. Nggak pernah kehausan lagi kalau sudah minum air itu. Masya Allah. Teman-teman, ketika Rasulullah Mi'raj ke bawah dari Sidratil Muntaha ke langit 7, langit 6, 5, 4, 3, 2, 1. Turun kembali ke Baitul Maqdis. Dan siap-siap akan kembali ke Masjidil Haram. Ke kota Mekah. Naik apa? Naik buruk lagi. Ketika perjalanan pulang itulah teman-teman. Ketika Rasulullah naik buruk, kan tadi buruk itu dia seperti kuda, tapi lebih kecil dari kuda. Seperti keledai, tapi lebih besar daripada keledai. Dan buruk itu mempunyai sayap. Kulitnya berwarna putih. Yang kalau terbang itu cepat sekali. Secepat kilat. Nah, ketika Rasulullah sedang pulang dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke kota Mekah, dari atas langit Rasulullah melihat ada rombongan kafilah dagang penduduk Mekah yang akan pulang. Mereka dari negeri Syam. Rasulullah melihat dari atas langit. Kemudian memperhatikan mereka ketika mereka sedang istirahat. Dan kemudian mereka tertidur. Rasulullah turun. Kemudian melihat ada tempat minum. Jadi kalau dulu nih, kalau orang tradisi Arab dahulu itu, kalau mereka menjadi musafir, itu setiap mereka tidur, mereka selalu mengisi air di sebuah tempat minum. Dan siapapun boleh minum tanpa izin dulu. Rasulullah turun ketika mereka sedang tertidur. Dan melihat ada tempat air minum. Rasulullah buka, terus Rasulullah minum. Sampai tempat minum itu airnya habis. Setelah habis, ditaruh lagi. Rasulullah naik ke atas buraq, kemudian berangkat lagi menuju Mekah. Teman-teman tahu, ada rombongan yang lain yang Rasulullah lihat dari atas langit nih. Ada rombongan itu yang benar-benar mau menuju ke kota Mekah. Itu ada satu unta yang tiba-tiba dia berjalan meninggalkan rombongan lainnya.
Itu Rasulullah perhatikan dengan jelas. Sehingga begitu Rasulullah tiba di kota Makkah nih teman-teman, Rasulullah kemudian membangunkan orang yang tidur di rumahnya. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang perjalanan bagaimana Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram, dari kota Makkah ke Baitul Maqdis. Seluruh penghuni rumah mendengarkan dengan baik, tapi mereka khawatir ketika Rasulullah mengatakan, "Aku akan mengabarkan kepada penduduk Makkah tentang peristiwa ini." Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan. Kondisi sedang tidak aman." Aku ingin menyampaikan kepada mereka, dan aku ingin menceritakan ini sebagai mukjizat yang Allah berikan kepadaku. Maka benar teman-teman, begitu Rasulullah keluar dari rumahnya, sehingga tiba di dekat Ka'bah, datang Abu Jahal. "Hei Muhammad, ada berita apa terbaru dari Tuhanmu?" Begitulah kira-kira kata Abu Jahal. Kata Rasulullah, "Aku semalam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram, dari Ka'bah dari Masjidil Haram ini, dari Ka'bah ini, aku berangkat ke Baitul Maqdis." Terus kata Abu Jahal, "Terus kamu sekarang sudah di sini?" "Ya, aku sudah di sini. Aku berangkat dan naik ke 7 lapis langit, teman-teman. Kemudian turun lagi dan kembali ke kota Makkah." Abu Jahal bilang, sebentar. Aku tidak percaya. Bagaimana kalau aku panggil orang-orang supaya mendengarkan ceritamu ini?" Tujuannya Abu Jahal apa ya teman-teman? Sebenarnya ingin mengejek Rasulullah. Maka Abu Jahal kemudian mengumpulkan penduduk kota Makkah. Kemudian Rasulullah disuruh menceritakan. "Ceritakan Muhammad, ceritakan." Teman-teman, Nabi Muhammad menceritakan semuanya. Bagaimana dia bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian menunggangi buruk tadi ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke 7 lapis langit, turun, kemudian kembali ke kota Mekah dalam keadaan sehat. Sampai teman-teman, Masya Allah, Abu Jahal kemudian menertawakan. Kata Abu Jahal dan orang-orang yang menyaksikan bagaimana Rasulullah cerita. Mereka mengatakan, Muhammad, kami ke Baitul Maqdis itu perjalanan 1 bulan. Balik lagi 2 bulan. Sementara engkau berangkat ke sana, balik lagi dalam 1 malam. Bagaimana mungkin? Orang-orang kafir ini teman-teman, mereka tidak percaya kepada Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ceritakan kepada kami, seperti apa Baitul Maqdis itu. Kami sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka menantang Rasulullah, seperti apa bentuk Baitul Maqdis itu. Maka Rasulullah ceritakan, Baitul Maqdis itu luasnya seperti ini. Ada tempat ini, ada tempat ini, ada tempat ini. Disinilah, diceritakan secara detail teman-teman. Mereka semuanya bengong. Hah? Apa yang diceritakan itu, kata salah satu orang Quraisy, apa yang diceritakan itu benar sebagaimana yang pernah aku lihat tentang Baitul Maqdis. Mereka masih nggak percaya juga. Kata Rasulullah, baiklah. Dalam perjalanan aku pulang dari Baitul Maqdis ke kota Makkah, aku melihat dari atas langit kafilah dagang yang akan pulang ke kota Makkah. Mari kita tunggu mereka. Karena aku menyaksikan bagaimana ada seekor unta yang mendahului mereka untuk sampai di kota Mekah. Dan aku juga meminum air yang mereka sediakan ketika mereka sedang tidur. Ditunggu-tunggu nih sama mereka teman-teman. Nggak lama kemudian, keesokan harinya datang rombongan dari yang baru datang ke kota Mekah. Mereka para pedagang dari yang mereka berdagang di negeri Syam. Begitu datang ditanya sama orang-orang, apakah kalian benar ada unta yang kabur? Iya benar. Apakah tempat air minum kalian suatu malam tiba-tiba hilang, tiba-tiba airnya kosong di tempat air minum itu? Iya benar. Mereka nggak bisa membantah lagi. Apa yang Rasulullah sampaikan itu terbukti sudah. Tapi yang namanya orang kafir, teman-teman, mereka nggak percaya. Bahkan ada orang-orang yang baru masuk Islam, begitu mendengar cerita itu, mereka langsung murtad. Mereka langsung keluar dari agama Islam. Kemudian Abu Jahal mendatangi sahabat Rasulullah. Siapa? Abu Bakar. Kata Abu Jahal, hei Abu Bakar, tahu saudaramu, tahu temanmu itu. Katanya dia habis berjalan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke 7 lapis langit, terus balik lagi, hanya dalam waktu semalam. Kamu percaya? Kalau dia mengatakan itu, kata Abu Bakar, aku percaya.
Kamu percaya? Kata Abu Jahal, percaya. Aku mempercayainya. Didatangi oleh Abu Bakar Rasulullah itu. Wahai Rasulullah, aku percaya terhadap semua apa yang kau ceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Makanya teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq itu mendapatkan julukan gelar As-Siddiq. Apa artinya? Yang membenarkan. Ketika semua orang-orang kafir terutama ya, ketika orang-orang kafir tidak mempercayai, mereka bertanya kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar belum bertemu dengan Rasulullah. Abu Bakar langsung mengatakan, kalau Muhammad mengatakan seperti itu, dia benar. Aku percaya. Masya Allah. Teman-teman, itu Isra dan Mi'raj itu salah satu mukjizat terbesar yang diberikan kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW selain Al-Quran. Ya, bagaimana nih berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang waktu itu perjalanan itu memakan waktu 1 bulan. Terus balik lagi 1 bulan. Jadi kalau berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Palestina itu bolak-balik itu 2 bulan. Itu udah paling cepat. Tapi Rasulullah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala diberangkatkan hanya dalam waktu kurang semalam, teman-teman. Kenapa? Ya kan tadi Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril ketika di malam hari. Ya kan? Terus diperjalankan menaiki buruk dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secepat kilat. Masya Allah. Terus naik ke atas. Langit itu kan seakan-akan tidak berbatas ya teman-teman. Dari bumi ke bulan aja, wah itu luar biasa jauhnya itu. Belum dari bumi ke planet mana yang paling dekat? Mars misalnya. Merkurius, Venus. Wah, ini Rasulullah diperjalankan dari langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Bertemu dengan para nabi. Nabi Adam, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Kemudian Nabi Yusuf, Nabi Idris. Terus Nabi siapa lagi tadi? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Harun. Ya kan? Di yang kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Dan mendapatkan perintah sholat sehari 5 kali. Sholat apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa rakaat? 17 rakaat. Masya Allah. Jadi Kak Dwi mengajak kepada teman-teman semua, yuk kita rajin sholat sehari 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik teman-teman, sampai di sini cerita tentang Isra dan Mi'raj dari Kak Dwi buat teman-teman semua. Ada 27 yang sudah ikut partisipasi dalam acara Sirah for Kids pada kesempatan siang ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Dan jangan lupa, hari Sabtu besok, seperti biasa Kak Dwi akan live di Instagram. Tapi waktunya geser sedikit, jam 5:10 karena waktu subuh itu bergeser. Jadi jam 5:10 ketemu lagi di Instagram bersama Kak Dwi tentang Nabi Musa alaihissalam ya untuk hari Sabtu besok. Hari Kamis depan jangan lupa ikut juga ya tentang Rasulullah Muhammad SAW. Nah, baik. Sekarang kita foto dulu yuk. Foto. Kak Dwi yang fotoin ya Kak, tolong. Oke, siap. Kita foto dulu. Sudah siap? Kameranya boleh dibuka teman-teman. Ada 27 ya, berarti ada 2 kali. Oke. Siap-siap foto ya. Nanti fotonya tersenyum ya. Siap? Udah siap belum? Kalau udah siap, nanti siap-siap hitungan ketiga. Ntar dulu, belum, sebentar. Oke, siap-siap nih. Yang pertama dulu ya. Yang pertama, halaman pertama dulu. Senyum ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar aku cek dulu. Oke. Sebentar, aku save dulu. Berikutnya yang kedua ya, siap-siap ya. Yang kedua, siap-siap yang kedua. Yang kedua senyum. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Ulang. Tadi ada yang baru buka tuh kameranya. Siap ya?
1, 2, 3. Oke, yang kedua siap-siap. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.